Baik, mari kita sekali lagi berdoa ya. Kami mau belajar bersama-sama, kami mohon anugerah Tuhan memberikan kepada kami hati yang sungguh rindu untuk bisa mengerti lebih dalam, lebih baik akan dasar-dasar iman Kristen. Dan biar itu bukan sekedar berhenti pada pengetahuan kami, tapi itu sungguh boleh mempengaruhi, membuat kami bisa berespon seperti apa yang Kau kehendaki. Mampukan kami berkonsentrasi, memberikan pikiran hati kami, dan sama-sama biarlah kami diberkati dengan belajar malam hari ini. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita kembali membahas doktrin keselamatan di bagian yang kedua, yaitu adalah iman dan pertobatan. Iman dan pertobatan. Ini bukan hal yang baru ya. Bicara iman, bicara pertobatan bukan hal yang baru. Dan menurut saya juga bukan hal yang sukar untuk dipahami. Kalau kita bandingkan dengan Allah Tritunggal, predestinasi dan sebagainya, ini relatif mudah ya untuk kita terima dan kita pahami. Tapi menurut saya meskipun ini bukan hal yang baru, tapi saya pikir ini perlu dibahas untuk mengingatkan kita atau paling tidak membuat kita mengintrospeksi diri. Sudahkah kita punya iman yang benar dan pertobatan yang sejati? Saya mengingat satu hamba Tuhan senior pernah ngomong begini. Dari semua orang yang mengaku beragama Kristen di dunia, mereka yang diselamatkan itu minoritas. Dari semua orang yang mengaku beragama Kristen di dunia, yang benar-benar selamat itu hanya minoritas saja. Jadi tidak semua orang yang mengaku Kristen itu selamat. Ya, yang selamat pasti Kristen, tapi yang ngaku Kristen belum tentu selamat. Tentu hamba Tuhan ini mengatakan ini bukan sembarangan ya. Ya, dalam penyelidikan Alkitabnya, melihat semua yang terjadi, ya begitu. Bahkan juga ada seorang hamba Tuhan yang sangat kuat di dalam PI, ya, sangat kuat di dalam PI, sangat kuat di dalam debat-debat begitu. Dia ngomong ke jemaatnya, saya tidak yakin bahwa 50% dari semua jemaatnya itu benar-benar sudah diselamatkan. Kenapa mesti ngomong begitu ya? Itu sebagai semacam warning, kamu mesti hati-hati loh, jangan sekedar mengaku Kristen, mengaku beriman, tapi benar enggak imanmu itu? Dan dari dua hamba Tuhan ini saya pikir saya mengaminkan, saudara ya, saya mengaminkan. Semua yang terlibat dalam pelayanan penginjilan dengan metode EE, kita semua sudah terbuka mata kita. Kita PI ke sekolah-sekolah, ke gereja-gereja. Berapa persen yang ketika ditanya yakin pasti masuk surga? Dan berapa persen ketika ditanya alasannya masuk surga kenapa? Berapa persen yang benar-benar yakin dengan dasar yang benar? Sangat sedikit sekali. Betul ya? Kita yang terlibat dalam pelayanan EE, kita menyaksikan sendiri. Padahal mereka beragama Kristen, sekolah di sekolah Kristen, tapi ternyata belum diselamatkan. Itu baru kita tim-tim yang kecil yang menjangkau di beberapa tempat. Bayangkan sedunia ini. Maka saya pikir apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu ya, itu bisa menjadi semacam sampel lah ya. Contoh yang bisa mewakili. Bahkan mungkin bukan hanya di satu kota, di satu negara, mungkin seluruh dunia. Bahwa demikian banyak sampel-sampelnya ternyata yang ngaku Kristen ternyata tidak yakin, lalu yakinnya dengan dasar yang tidak benar. Saya pikir itu menjadi satu sampel untuk mewakili yang banyak. Berarti tema ini menjadi tema yang penting. Termasuk bagi kita yang belajar malam hari ini. Termasuk bagi kita yang mungkin mengikutinya di dalam YouTube nantinya ya. Jangan sekedar puas ada di dalam gereja mengaku beragama Kristen. Tapi sudahkah benar punya iman dan pertobatan yang sejati? Kita langsung masuk ke bagian materinya. Yang pertama kita bicara tentang dasar iman ya. Iman itu tidak sekedar yakin ya.
Memang iman itu ada unsur keyakinan, tapi tidak semua keyakinan itu iman. Karena memang ada dasar iman yang salah. Dasar iman bukanlah rasio kita, bukan. Rasio kita memang dipakai Allah untuk bisa kita memahami, mengerti ya. Tapi itu bukan dasarnya. Karena kalau kita menjadikan rasio kita menjadi dasar iman, berarti nanti kita akan masuk ke dalam satu isme yang namanya rasionalisme. Dan itulah yang diadopsi oleh Kristen liberal. Di mana mereka meyakini sesuatu hanya berdasarkan masuk akal enggak? Logis enggak? Bisa diterima akal sehat atau enggak? Kalau tidak, maka mereka menolak semua kebenaran itu sebagai kebenaran. Maka biasanya ya mereka akan menolak semua jenis mujizat apapun. Ya. Ketika Alkitab mencatat tentang mujizat-mujizat, misalkan saja 5 roti 2 ikan, yang bisa kasih makan lebih dari 5.000 orang. Mereka yang menggunakan rasio sebagai dasar iman, dasar kepercayaan akan mengatakan itu bukan mujizat. Itu 5.000 lebih orang itu sudah bawa bekal masing-masing kok. Hanya mereka belum mau mengeluarkan. Baru anak kecil itu loh yang keluarkan 5 roti 2 ikannya, akhirnya semua rame-rame keluarkan. Mereka mencoba untuk menghindari yang namanya mujizat, sehingga mencoba untuk mencari akal bagaimana supaya kisah itu diartikan bukan sebagai mujizat, dipandang bukan sebagai mujizat, tapi peristiwa biasa saja. Bahayanya ketika menggunakan rasio sebagai dasar iman kita. Kita bukan anti rasio ya, tapi kita anti rasionalisme. Kita bersyukur Tuhan kasih kita rasio, bukan kita membedakan kita dengan binatang. Tapi kita tidak boleh menjadikan rasio kita menjadi isme. Ya, itu bukan dasar iman kita. Apakah ada di antara kita yang mengabaikan kebenaran Alkitab dengan alasan gak masuk akal, gak masuk akal. Allah Tritunggal 1 tapi 3 gak masuk akal, gak benar. Ya. Yesus, Allah dan manusia gak masuk akal dan seterusnya. Maka itu jelas sedang menjadikan rasio sebagai dasar iman dan itu bukanlah yang benar. Dasar iman juga bukan khotbah pendeta atau aliran gereja. Saudara tidak diajarkan untuk mengaminkan semua khotbah pendeta ya, khotbah hamba Tuhan. Aminkanlah yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita hamba Tuhan bisa salah, bisa. Ya, paling tidak sengaja salah. Gak mungkin kita sengaja salah, saudara. Kita bisa saja keliru, bisa. Karena itu jangan mengaminkan seadanya khotbah, tapi mesti aminkan itu sebatas saudara yakin sesuai dengan firman. Kalau enggak, siapapun yang khotbah, termasuk yang paling senior, yang paling dianggap hebat sekalipun sekali berdunia, kalau tidak sesuai dengan firman, kita mesti ngomong itu salah. Cuma masalahnya seringkali kan ada orang yang mengidolakan ya. Bahaya sekali ketika seorang pendeta hamba Tuhan menjadi idola sekelompok orang, maka biasanya yang sudah mengidolakan ini fanatiknya luar biasa. Begitu hamba Tuhan atau pendeta yang diidolakan itu dikritik, wah ini salah, enggak benar, biasanya yang kaum pengikutnya itu maju duluan. Maju duluan. Ya. Enggak bisa begitu ya. Karena dasar iman kita bukanlah ajaran pendeta. Ajaran pendeta yang benar-benar sesuai Alkitab, ya itu dasar iman, tapi bukan ajarannya pendeta kan, tapi Alkitabnya yang dipakai untuk dikhotbahkan. Aliran gereja, kita bangga dengan reform. Kita boleh mengatakan itu yang paling mendekati kebenaran. Tapi reform juga tidak sempurna. Artinya bukan aliran gereja yang menentukan ini benar atau salah. Oh menurut reform ini pasti benar. Ya, cek dulu dengan Alkitab. Oh menurut Calvin ini benar. Tidak semua ajaran Calvin benar, saudara. Tidak semua tafsiran Calvin benar. Jadi sekali lagi jangan menjadikan khotbah pendeta, sosok tertentu atau aliran gereja tertentu menjadi fondasi iman kita. Menurut pendeta idola saya, menurut aliran kekristenan yang saya pegang, bukan begitu dasar iman kita. Kita mesti meyakini sesuatu itu benar, bukan karena itu. Bukan karena itu. Saya tidak mengajarkan kita tidak perlu aliran gereja, tidak. Saya mengatakan reform yang the best dibanding yang lain. Yang paling mendekati kebenaran itu reform.
Tapi bukan berarti dia sempurna dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar iman. Ya. Yang berikutnya, dasar iman bukanlah pengalaman rohani. Saya mimpi semalam. Ternyata yang saya mimpikan semalam, saya alami hari esoknya. Wah, mengalami pengalamannya luar biasa ya. Karena saya mengalami itu, maka apapun mimpi kamu semalam, kamu harus alami besok. Nah itu bahaya ya. Pengalaman rohani tidak boleh dijadikan dasar iman. Ini yang paling banyak dalam kelompok karismatik ya. Sehingga banyak khotbah, saya tidak mengatakan semua, tapi banyak khotbah ya isinya pengalaman-pengalaman rohani, entah karangan atau entah kejadian sesungguhnya. Tapi dijadikan dasar untuk mengajar. Tidak bisa, saudara. Iman kita tidak bisa didasarkan pada rasio kita, pada khotbah sosok tertentu atau aliran gereja tertentu atau pengalaman rohani kita, tidak bisa. Kalau kita mau meyakini ini benar sebagai benar, maka satu-satunya yang menjadi dasar iman itu adalah Alkitab. Alkitab. Kita boleh mengklaim ini benar, ini pasti benar, harus ada dasar Alkitabnya. Jadi tidak sembarang keyakinan itu iman ya. Aku yakin kalau aku putari rumah ini 7 kali di dalam nama Tuhan Yesus akan jadi milik saya. Bukan rubuh ya. Akan jadi milik saya suatu hari nanti. Itu iman saya. Dasar Alkitabnya mana? Kok rubuh ya? Bukan jadi miliknya, rubuh rumahnya. Saya yakin kalau kita jadi orang Kristen, apapun penyakit kita pasti sembuh. Kelihatan mantap ya, kelihatan rohani ya. Woi, luar biasa imannya setinggi langit. Loh, dasar Alkitabnya mana? Bahkan di dalam Alkitab, di kolam Bethesda itu, yang banyak orang sakit, berapa banyak yang disembuhkan Yesus? Cuma 1. Bisa enggak Yesus sembuhkan semuanya? Bisa. Tapi dia memilihkan 1 saja. Itu haknya dia. Artinya ketika mengatakan kalau ikut Yesus pasti apapun yang kita pasti sembuh. Yakin sih yakin, tapi dasarnya apa? Ayatnya di mana? Oh, oleh bilur-bilur Yesus kita yang jadi sembuh. Itu salah. Itu bicara kesembuhan rohani, bukan kesembuhan jasmani. Seringkali kita mendengar doa-doa semacam itu ya dari kelompok yang lain ya. Di dalam nama Yesus, dalam bilur-bilur Yesus. Cancer, pergi. Batuk, pilek, COVID, jauh. Bilur Yesus itu menyembuhkan penyakit rohani kita, bukan jasmani kita. Itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa semua orang Kristen itu harus sembuh. Kalau semua orang Kristen pasti dan harus sembuh, bagaimana dengan Paulus? Sudah 3 kali aku berdoa supaya duri dalam dagingku ini dicabut. Paulus itu kurang dekat apa sih sama Tuhan? Kurang rajin apa sih sama Tuhan? Kurang taat apa sih? Kapitan ngomong, sorry Paulus, yang ini aku tidak kabulkan. Dia tetap mengalami penyakit itu. Sampai matinya. Artinya keyakinan yang tidak ada dasar Alkitabnya itu bukan iman, meskipun yakinnya itu kelihatan sangat yakin. Jadi jangan terpesona dengan semacam penampilan orang ya, dengan kalimatnya ya, dengan karismanya yang menyatakan keyakinan. Kita simpel aja, dasarnya apa? Ada dasar Alkitabnya enggak keyakinan itu? Kalau keyakinan itu tidak ada dasar Alkitabnya, maka itu bukan iman, itu sekedar yakin dan yakinnya bisa salah. Sehingga kembali lagi ya, kalau kita ingin mengklaim sesuatu sebagai iman, sebagai kebenaran, harus ada dasar Alkitabnya. Karena apa? Karena Alkitab itu firman Tuhan. Dan Allah itu setia dan benar, sehingga tidak mungkin berdusta atau mengatakan sesuatu yang salah. Di dalam firman-Nya itu kebenaran. Maka ini menjadi satu-satunya dasar keyakinan kita. Maka kita harus berani mengkoreksi dan membuang apa yang selama ini kita anggap iman, tapi tidak ada dasar Alkitab. Kita harus buang. Itu cuma keyakinan kita, itu harus buang. Itu bukan iman.
Apakah di antara kita ada memiliki keyakinan-keyakinan tertentu, ternyata setelah ditanya apa dasar Alkitabnya? Apa dasar Alkitabnya? Kalau tidak ada, buang keyakinan itu. Karena iman itu keyakinan yang berdasarkan firman Tuhan. Dari Louis Berkhof, iman Kristen dalam arti yang paling luas adalah kepercayaan manusia pada kebenaran kitab suci berdasarkan otoritas Allah. Berdasarkan otoritas Allah. Dan biarlah kebenaran ini juga boleh nampak dalam doa-doa kita ya, pada waktu kita mengatakan saya yakin, saya yakin, saya yakin. Dasarnya apa? Ada dasar Alkitabnya tidak? Ya. Sekarang kita lanjut ke bagaimana seseorang itu bisa beriman. Bagaimana sih seseorang itu bisa punya iman? Maka ada 3 pandangan. Yang pertama adalah dari kelompok Pelagianisme. Ini adalah pengikut dari Pelagius. Pandangannya adalah seseorang itu bisa beriman dari dirinya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan gak usah ikut campur, aku bisa beriman sendiri. Itu Pelagius. Yang kemudian ajaran diikuti oleh orang-orang dan kelompok ini namanya adalah Pelagianisme. Ya, ajaran ini namanya Pelagianisme. Jadi tidak perlu pertolongan Tuhan, tidak perlu anugerah Tuhan, tidak perlu kasih karunia, tidak perlu semuanya. Aku dari diriku sendiri aku bisa percaya, aku bisa beriman. Ini ajarannya Pelagius ya. Lalu yang kedua adalah Armenianisme. Ajarannya adalah manusia sendiri memang tidak bisa beriman. Kalau Pelagianisme bisa. Kalau Armenianisme memang tidak bisa, tapi masih koma. Tetapi Allah itu memberi kasih karunia kepada semua manusia. Jadi Armenianisme mengakui manusia tidak bisa beriman dari dirinya sendiri. Tapi Allah sudah kasih karunia itu kepada semuanya tanpa terkecuali. Sehingga semua manusia sudah bisa diangkat ke suatu keadaan di mana mereka sekarang bisa memilih apakah mau beriman atau tidak. Jadi kepada semua manusia Allah sudah memberikan kemampuan beriman. Hanya tergantung mereka. Mereka mau beriman atau tidak beriman. Armenianisme. Bukankah pandangan semacam ini yang seringkali disetujui ya? Ya. Tergantung manusianya dong. Ya kan? Mau beriman kah, mau tidak beriman, toh faktanya kita lihat begitu kan? Setelah kita PI. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Apakah Anda mau menerima hidup yang kekal? Oh enggak. Wah, tergantung dia kan. Pada yang lain, apakah semua Anda pahami? Paham. Mau terima anugerah hidup kekal? Mau. Wow, terserah dia kan. Tergantung dia kan. Oh, Armenian benar nih. Manusia tidak bisa. Cuma Allah sudah kasih karunia kepada semua manusia berupa kemampuan untuk beriman. Cuma pilihannya ada dalam diri mereka. Mau beriman atau tidak beriman. Armenian. Berbeda lagi dengan Calvinisme atau Reform. Ya Reform sama Calvinisme tidak usah dibedakan ya. Manusia tidak bisa melakukan kebaikan apa-apa. Dan juga tidak bisa beriman. Dalam poin ini sama dengan Armenian ya. Tetapi kepada orang-orang pilihannya Allah memberikan kasih karunia dengan melahirbarukan mereka, memanggil mereka dan memberikan iman kepada mereka. Sehingga mereka beriman dan diselamatkan. Jadi apa bedanya Armenian dan Calvinis? Calvinism, Reform, semua manusia tidak bisa beriman. Tapi kepada yang sebagian yang dipilihnya dilahirbarukan. Diberikan iman dan mereka pasti beriman dan mereka pasti diselamatkan. Kalau begitu apa bedanya Armenianisme dan Calvinisme dalam hal ini? Apa bedanya? Banyak bedanya. Starting point-nya sudah beda ya. Iya, kalau Armenian Allah memberikan kemampuan beriman kepada semua manusia.
Kalau Calvin enggak. Allah hanya memberikan bukan hanya kemampuan, tapi memberikan iman kepada sebagian yang dipilihnya. Bedanya apa lagi? Di dalam Arminianisme, iman itu hanya kemungkinan. Mungkin bagi yang mau percaya. Tapi bagi Calvinisme, iman itu kepastian. Bagi Arminianisme, iman itu adalah semacam kerjasama antara Allah dan manusia. Allah sudah kasih nih kemampuan, tergantung kamu mau terima atau enggak. Ya, semacam kerjasama ya antara manusia dan Tuhan. Tapi Calvinisme enggak. Benar-benar dikasih sama Tuhan. Enggak ada campur tangan manusia sedikit pun, enggak ada. Beda banget ya. Beda banget. Jelas kita posisi bukan di Pelagianisme, bukan di Arminianisme, jelas kita ada di Calvinisme ya. Bagi kita yang sudah belajar di kelas-kelas yang lalu, kita mengerti bagian ini ya, tentang ordo keselamatan ya. Tentang dari pemilihan itu sampai kepada kemuliaan ya. Dalam Arminianisme, pemberian kasih karunia Allah itu sekedar memungkinkan keselamatan semua manusia. Jadi dikasih kasih karunia, kemampuan beriman itu sekedar mungkin selamat kalau mau percaya. Tapi dalam Calvinisme, pemberian kasih karunia Allah itu memastikan keselamatan orang pilihan, bukan semua orang, tapi orang pilihan. Jadi dalam Calvinisme, keselamatan manusia sepenuhnya tergantung kepada Allah dan sepenuhnya merupakan anugerah cuma-cuma dari Dia. Dan karena itu kalau kita bisa dan mau beriman, sebetulnya tidak ada sedikit pun kebaikan dalam tindakan itu, karena semua itu dari Allah. Ini loh yang mestinya membuat kita itu rendah hati. Kalau kita ini bisa percaya, mau percaya, itu bukan karena kita lebih ngerti dari orang lain, saudara, bukan. Bukan karena kita ini ya dosanya lebih sedikit dari orang lain, bukan, saudara. Tapi semata-mata itu pemberian Tuhan. Iman itu sendiri adalah pemberian. Iman itu saya ibaratkan seperti saluran saja untuk kita menerima anugerah keselamatan itu. Salurannya itu iman. Supaya anugerah keselamatan itu bisa masuk ke dalam hidup kita. Dan salurannya ini pun dikasih sama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita membaca karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebenarnya terjemahan lebih tepat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Saluran dia. Tapi salurannya itu pun itu dari Tuhan. Ini mestinya membuat kita tuh sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat rendah hati. Apa sih yang mau kita banggakan dan sombongkan dalam pelayanan kita, dalam hidup kita? Semua itu anugerah Tuhan. Iman itu sendiri adalah pemberian. Ya. Karena itu seorang yang bernama William Temple, dia mengatakan begini, semua itu dari Allah. Satu-satunya hal dari diriku sendiri yang aku sumbangkan pada penebusanku adalah dosa. Dari mana aku perlu ditebus? Oh Tuhan, Tuhan. Cuma ini yang bisa aku sumbangkan untuk penebusanku. Dosa-dosaku. Gak ada kebaikan yang kita sumbangkan, saudara. Gak ada. Karena kalau kita tidak cinta Tuhan itu kita kebangetan, saudara. Kalau kita tidak bersyukur sama Tuhan itu kita kebangetan banget. Dalam penebusan dan keselamatan kita, tidak ada sumbangsih kita apapun selain keberdosaan kita. Mau dibanggakan apa keberdosaan itu? Ya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, macam-macam iman. Kalau di dalam EE, ada iman yang menyelamatkan, ada iman tidak menyelamatkan. Iman tidak menyelamatkan ada 3. Nah ini kita ditambahkan lagi ya, meskipun nanti kita lihat ya ada yang mirip-mirip ya dengan penjelasan di dalam iman, dalam metode E itu ya. Yang pertama, macam-macam iman. Yang pertama historical iman, historical faith, iman yang bersifat sejarah.
Apa itu iman yang bersifat sejarah? Adalah seseorang yang mempercayai kebenaran Alkitab dengan cara yang sama seperti ia mempercayai pelajaran sejarah. Ia mempercayai Yesus sama seperti ia mempercayai Napoleon atau Hitler dalam sejarah. Ya, sekedar itu kisah sejarah. Ya, itu pernah terjadi. Ya, tidak ada beda Alkitab dengan buku-buku kuno biasa. Tidak ada beda Alkitab dengan buku-buku sejarah. Tidak ada beda tokoh Yesus dengan tokoh-tokoh dunia. Tidak ada beda. Sekedar itu semacam sebagai catatan sejarah saja. Iman seperti ini hanya bersangkutan dengan pengertian intelektual saja. Dan tidak berakar dalam hati. Dan sama sekali tidak mempunyai tujuan rohani. Untuk apa kamu baca Alkitab? Untuk apa kamu mengenal Yesus? Ya sekedar tahulah bahwa pernah ada seorang namanya Yesus dari Nazaret. Dia dikhianati oleh muridnya, lalu dia diperlakukan tidak adil, dia disalibkan. Sekedar itu. Sekedar informasi sejarah. Ya iman semacam ini jelas tidak menyelamatkan ya. Ya iman seperti ini ya bisa dihasilkan dari tradisi. Lahir dalam keluarga Kristen, atau mungkin karena sekolah di sekolah Kristen, atau sekedar mungkin mengikuti ceramah-ceramah Kristen sekedar untuk pengen tahu saja apa sih yang orang Kristen ajarkan tentang Yesus. Iman yang semacam ini saudara itu tidak menyelamatkan ya. Hanya iman yang mempercayai Alkitab sebagai semacam buku sejarah dan Yesusnya sebagai sekedar tokoh sejarah yang dipelajari sekedar mengisi pengetahuannya dia. Oh, pernah ada seorang yang demikian. Ini hanya bicara tentang Yesus. Dia sendiri tidak pernah datang kepada Yesus. Saya menduga yang semacam ini banyak sekali di kalangan Kristen. Banyak. Tahu tentang Yesus, tapi datang kepada Yesus tidak. Tahu banyak tentang Yesus lah, tahu. Tapi untuk benar-benar menyadari keberdosaannya dan segala macam, tidak ada. Ya sekedar beragama Kristen, supaya tidak malu ya belajar tentang siapa Yesus lah. Sehingga kalau ada orang tanya dia bisa jawab. Gak ada relasi sama Yesusnya. Ini kalau di EE ya iman yang di akal saja ya. Banyak tahu tentang Yesus tapi tidak mengandalkan dia, tidak datang kepada dia. Itu sama konyolnya kan, seperti orang yang sakit, tahu ada dokter yang bisa sembuhkan dia tahu banyak tentang dokter itu. Tapi dia tidak mau datang untuk berobat. Dia membiarkan dirinya sakit dan akhirnya mati. Konyol. Sekonyol itulah orang semacam ini. Tahu banyak tentang Yesus, tapi gak pernah secara pribadi datang kepada Yesus. Nah, saudara, melalui hal ini kita diingatkan. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami sendiri datang kepada Yesus? Dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Pernah tidak? Dalam sepanjang hidup kita, dari lahir sampai detik ini, pernah tidak satu momen di mana kita datang secara pribadi kepada Yesus, mengakui dosa kita, dan mengundang dia, percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau belum, saudara belum Kristen. Saudara harus mengalami momen engkau berjumpa dengan Yesus. Datang kepada Yesus secara pribadi, bukan ikut-ikutan. Ayo, terutama kita yang dibesarkan dalam keluarga Kristen nih. Mulai dari mak engkong kita Kristen ya. Sampai kita Kristen, sampai anak kita Kristen, cucu kita Kristen. Jangan bangga dengan itu. Tapi momen di mana engkau datang secara pribadi kepada Yesus pernah atau tidak? Kalau tidak, segera datang ya. Karena historical faith semacam ini tidak menyelamatkan.
Sama sekali tidak menyelamatkan. Yang kedua, iman yang bersifat mujizat. Seseorang percaya bahwa ia akan mengalami suatu mujizat atau iman yang ditimbulkan karena orangnya melihat terjadinya mujizat. Jadi percaya Yesus karena yakin, aku percaya apapun penyakitku, Yesus akan buat mujizat dalam hidupku. Aku percaya apapun masalah hidupku hari ini, aku percaya kepada Yesus, suatu hari dia akan buat mujizat untuk aku. Ini iman mujizat. Atau waktu dia melihat mujizat, maka dia percaya, wah, aku pergi ke suatu gereja, aku lihat itu orang-orang lumpuh berjalan, lompat-lompat. Aku lihat orang buta melihat, wah luar biasa kuasa Yesus. Aku mau percaya pada Yesus semacam itu. Ini iman mujizat. Bukankah banyak semacam ini? Percaya Yesus karena dia pembuat mujizat. Iman seperti ini apakah menyelamatkan? Tidak. Iman seperti ini yang sekedar percaya Yesus sebagai pembuat mujizat saja, titik di situ, maka jelas tidak bisa menyelamatkan. Mengapa? Ya karena kita diselamatkan, karena kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati bangkit untuk kita. Bukan karena kita sekedar percaya bahwa dia membuat mujizat. Orang Kristen yang sekedar percaya Yesus, bahkan kelihatan percaya sungguh-sungguh banget loh ya. Kalau nyanyi, wah luar biasa. Kalau ibadah, tidak ada bolongnya. Persekutuan oke, pelayanan oke, semangat luar biasa. Tapi ternyata dasar semua itu adalah karena mujizat, hebat Yesusku pembuat mujizat. Maka kalau itu menjadi dasar imannya, lalu kapan dia mengaku diri sebagai orang berdosa? Kapan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus hidupnya? Tujuan utama Yesus datang kan bukan membuat mujizat yang spektakuler, itu hanya jembatan saja. Tujuannya datang kan untuk menebus, menyelamatkan. Iman yang sekedar mujizat saja itu tidak menyelamatkan. Memang ada di dalam Alkitab ya, iman mujizat itu disertai juga dengan iman yang sejati. Itu seperti kasus dalam Matius 8 ayat 5-13 ya. Seorang perwira yang punya hambanya sakit. Ini perwira bukan orang Yahudi pastinya. Lalu dia cari Yesus, dia ketemu, Yesusnya nawarin, ya mau ke rumahnya, tapi dia merasa tidak layak. Tak usah datang, katakanlah saja. Maka Yesus melihat iman orang ini, dan dia mengatakan, iman yang seperti tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel sekalipun. Nah imannya perwira itu adalah iman mujizat, tapi tidak sekedar iman mujizat saja. Tapi sebenarnya ada yang lebih utama dari iman mujizat itu, yaitu imannya kepada Yesus secara pribadi. Ya, jadi bisa jadi ya iman mujizat itu tidak berdiri sendiri, disertai dengan iman yang sejati. Kalau semacam ini selamat, tapi bukan iman mujizatnya yang selamatkan dia, iman yang sejati yang selamatkan dia. Tapi sekedar kalau berdiri iman mujizat saja, sekedar percaya Yesus karena mujizat, ya sebelum dia benar-benar mengakui keberdosaannya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak ada keselamatan. Jadi bagi semua jemaat nih ya, yang percaya Yesusnya karena melihat orang lain disembuhkan, atau percaya Yesusnya karena berharap mujizat, ya mesti mengalami pertobatan yang sungguh ya. Bukan ini iman yang menyelamatkan. Yang berikutnya, temporary faith, iman yang sementara. Nah di dalam hal ini, iman sementaranya beda dengan yang di dalam metode EE. Kalau di dalam metode EE kan sementaranya bukan masalah waktunya, tapi masalah pengandalannya hanya untuk hal yang sementara.
Tapi di dalam temporary faith ini, benar-benar iman itu sementara dalam hal waktu. Kenapa bisa begitu? Karena kita pernah membaca ya, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Ada yang ditaburkan di mana? Di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, dan di tanah yang baik, sama tanah yang subur ya. Lalu yang ditaburkan di tanah berbatu itu, dikatakan tumbuh itu benihnya. Tapi sebentar saja, karena tidak berakar. Dan akhirnya ya selesai. Ini dianggap sebagai iman yang sementara. Mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan sukacita, antusias. Tetapi itu hanya sebatas emosinya. Hanya menerima sebatas emosi tanpa dia merenungkan, memahami. Hanya di permukaan saja, emosi itu kan di permukaan yang kelihatan ya. Perenungan itu kan di dalam ya. Dia tidak merenungkannya, dia cuma mendengar wow, wow, wow. Biasanya orang semacam ini paling gampang ngomong amin. Untung jemaat kita tidak gampang ngomong amin ya. Kadang-kadang mesti diulang berapa kali ya, amin saudara, tidak ada yang amin. Amin, baru amin gitu ya. Itu jemaatnya bagus ya. Karena emosian gini seringkali tidak mikir ngomong amin sudah. Ya. Padahal amin itu kan kita mesti mikir dulu ya. Kalau kita setuju baru kita ngomong amin. Amin itu artinya kan setuju tuh. Pasti setuju. Ya ini cuma menerima sebatas emosi saja ya. Ya sesuatu yang dia dengar yang menyenangkan telinganya. Ya. Tapi tanpa perenungan yang mendalam, tanpa hati yang sungguh-sungguh ya. Ini hanya bersifat sementara. Satu kali ada penganiayaan atau penderitaan karena iman, biasanya dia akan murtad. Murtad di sini bukan berarti sudah selamat lalu hilang selamatnya, tidak. Hanya kelihatannya seperti selamat, tapi belum selamat. Ya karena dia ada dalam gereja sehingga kelihatannya selamat. Tapi sebenarnya belum diselamatkan. Sehingga dia pergi keluar. Bukankah di jemaat kita ada beberapa yang begitu ya? Atau di gereja lain juga semacam begitu banyak ya. Dulunya pelayanan segala macam. Begitu hantam badai persoalan, bus hilang. Ya imannya sementara. Ya sebenarnya tidak bisa dikatakan iman sih ya. Ya kelihatannya iman. Ya. Iman semacam ini jelas tidak menyelamatkan. Yang terakhir, true saving faith, iman yang benar-benar menyelamatkan. Ya. Ini jelas iman yang berakar dalam hidup yang sudah dilahirbarukan. True saving faith ini benar-benar hanya akan dialami bagi kita yang sudah dilahirbarukan. Kita sudah belajar ya, lahir baru itu mendahului iman, bukan hasil dari iman. Kita sudah belajar, kita mati rohani ya, sehingga perlu dilahirbarukan lagi supaya kita bisa beriman. Ya, sehingga memang lagi-lagi kembali ke anugerah Tuhan ya. Di dalam iman yang menyelamatkan ini, percaya Yesusnya itu benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan sekedar pemberi berkat, pembuat sukses, pembuat mujizat, bukan. Tapi percayanya kepada Yesus benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu bukan hanya di akal saja, tapi di mana dia juga mengenal dan mengandalkan Yesus saja untuk keselamatannya. Tidak ditambahkan dengan perbuatan baik pastinya. Ya. Dan harus ada keyakinan keselamatan. Sehingga dua pertanyaan diagnostik dalam EE itu penting sekali untuk mendiagnosa ya. Apakah seseorang ini perlu Injil atau tidak. Karena orang yang benar-benar punya iman yang menyelamatkan, dia pasti punya keyakinan keselamatan. Dan tentu ada buah dalam kehidupan orang itu ya. Ada hidup yang mengalami progres menuju ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Bukan berarti tidak ada jatuh bangun ya. Semua akan jatuh bangun dalam mengiring
Tuhan dalam kehidupan iman ya. Tapi progresnya akan selalu nampak ya. Makin ke atas meskipun ya jatuh lagi begitu. Tapi ada progres yang ke sana ya, ke arah kesempurnaan itu. Jadi tidak sembarang ngomong beriman ya. Tidak sembarang mengklaim beriman. Karena ada iman yang asli, sejati, tapi juga ada iman yang palsu. Dan lagi-lagi dalam pelayanan kita sudah membuktikan ternyata sebagian besar dari apa yang kita sudah lakukan, kita melihat banyak iman yang palsu. Dan karena itu pentingnya pemberitaan Injil semacam itu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, elemen iman. Apa-apa yang menjadi elemen iman yang harus ada untuk sebuah iman yang kita akui sebagai iman, itu benar-benar iman. Yang pertama adalah ada elemen yang namanya notisia. Notisia ini adalah bicara pengetahuan ya. Ini elemen intelektual. Jadi memang iman yang benar itu mensyaratkan ada pengetahuan. Kalau dalam EE itu ada iman lompat dalam gelap ya, tidak ada pengetahuan ya. Maka satu elemen yang penting ini adalah pengetahuan ya. Supaya seseorang bisa disebut beriman, maka harus ada informasi yang disampaikan kepada orang itu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan harus ada pengertian yang benar tentang informasi itu. Jadi tidak sembarang ngaku iman ya. Tapi harus ada yang dia ketahui tentang imannya itu. Ada informasinya. Informasi apa yang harus dimiliki untuk seseorang itu benar-benar memiliki iman yang menyelamatkan? Apakah harus mempunyai informasi seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Apakah harus punya informasi yang solid, yang tak tergoncangkan tentang Tritunggal? Apakah mesti mempunyai informasi yang solid dan tak tergoncangkan tentang Dwi Natur Kristus? Tidak. Tidak seperti itu. Tapi ada informasi atau pengetahuan dasar yang harus dimiliki untuk seseorang benar-benar dikatakan punya iman yang benar. Paling tidak beberapa informasinya ini. Dia harus tahu tentang dosa dan hukumannya. Bagaimana orang bisa terima Yesus sebagai juru selamat kalau dia tidak tahu dosanya? Bagaimana orang bisa mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, mengandalkan dia sebagai juru selamatnya, kalau dia tidak mengakui dosanya? Tak bisa. Maka yang pertama dia harus menyadari akan keberdosaan dan hukumannya. Harus. Karena kalau orang sekedar menyadari dosanya tapi tidak menyadari hukumannya, dia tidak akan benar-benar merasa membutuhkan juru selamat. Oh ya aku dosa, semua juga dosa kok, kita sama-sama berdosa, selesai. Tidak akan timbul dalam hatinya sebuah kebutuhan aku perlu diselamatkan. Karena itu dia perlu tahu akan dosa dan hukumannya. Harus. Aku orang berdosa. Aku harusnya dihukum selama-lamanya dalam neraka. Dan dia harus tahu tentang keadilan dan kasih Allah. Kenapa harus tahu keduanya? Ya kalau dia cuma tahu keadilan, dia tidak akan bisa berharap apapun pada juru selamat. Allah adil, begitu mengerikannya Allah. Aduh aku takut sekali kalau begitu. Tidak ada pengharapan. Tapi kalau sekedar mengenal kasih Allah, dia tidak akan menghargai karya pengorbanan Yesus. Oh kan Allah mengasihi, tinggal mengampuni beres. Kalau gitu dia tidak akan melihat urgensi pengorbanan Yesusnya. Karena dia coba lihat, oh Allah mengasihi kok, aku dosa diampuni selesai. Harus lihat kasih dan keadilan Allah ini. Karena itu dalam EE sangat bersyukur kita punya kisah Samila itu. Yang terang benderang memberitahu kepada kita ini loh kondisi kita. Dan ini loh satu-satunya cara Allah menyelamatkan kita. Yaitu dengan mengorbankan dirinya. Baru kita akan benar-benar menghargai pengorbanan Yesus. Kalau kita memahami akan kasih dan keadilan Allah ini. Benar-benar baru kita akan menyadari, oh Tuhan luar biasa.
Dan harus kenal Yesus. Keilahiannya, kemanusiaannya. Karena kalau cuma bicara keilahian ya kita tidak akan memahami bagaimana dia mati di kayu salib. Allah kok mati di kayu salib? Maka harus memahami kemanusiaannya, menerima kemanusiaannya. Tapi kalau cuma menerima kemanusiaannya, tidak menerima keilahiannya, bagaimana dia bisa menebus banyak orang? Maka mesti informasi yang ada adalah Yesus yang menyelamatkan kita itu adalah Allah dan manusia. Dan kematiannya itu menebus semua dosa kita. Dosa asal, dosa lalu, dosa yang hari ini, dosa yang akan datang. Harus percaya itu. Harus percaya semacam itu, harus mendapatkan informasi itu dan harus meyakini informasi itu. Yesus itu Allah dan manusia. Dan waktu dia mengorbankan dirinya, yang dia tebus itu adalah semua dosa kita. Dari dosa asal kita, dosa masa lalu kita, dosa hari ini, sampai dosa yang akan datang sampai kita mati nanti. Semuanya ditebus. Apa sih pentingnya kita meyakini ini? Ya kalau kita tidak yakin Yesus menebus semua dosa kita, bagaimana kita bisa yakin selamat? Kalau Yesus cuma menebus dosa masa lalu kita, sedangkan dosa kita yang akan datang tidak ditebus, bagaimana kita bisa selamat? Yang Yesus lakukan itu bukan bayar DP kan, dia lunasin semuanya. Baru kalau kita benar-benar melihat kebenaran ini, semua dosaku sudah beres, baru kita boleh menyatakan aku yakin kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, aku pasti bersama Tuhan. Beres semuanya. Tapi berapa banyak orang ya yang tidak memperhatikan hal ini dengan begitu baik. Sehingga bagi dia, Yesus mati ya untuk dosa, sekedar dosa masa lalunya dia saja. Sehingga banyak yang tidak yakin ketika ditanya, tidak yakin, kenapa? Masih dosa kok. Ya, Yesus kan sudah tebus kamu. Ya tapi kan aku masih dosa. Ya pengertian ini memang harus dimiliki oleh orang yang ingin memiliki iman yang menyelamatkan ya. Tentang karya Yesus. Tentu kebangkitan dari antara orang mati. Kalau tidak percaya kebangkitan Yesus, Paulus mengatakan ya kita semua mati dalam dosa. Tanpa kebangkitannya semua sia-sia. Iman kita akan sia-sia, kepercayaan kita sia-sia. Dan informasi yang harus dimiliki untuk iman yang benar adalah keselamatan itu hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik, bukan karena iman ditambah perbuatan. Bukan, tapi seringkali ini yang kita temui ya dalam ladang penginjilan kita. Yakin masuk surga? Yakin. Kenapa? Karena percaya Yesus. Cukup percaya Yesus? Perlu enggak tambah perbuatan baik? Oh ya perlu dong. Sangat banyak sekali, mungkin 99,9%. Ketika seseorang memiliki pemahaman ini, tidak sadar, sebenarnya sedang menghina penebusan Yesus. Kalau memang masih perlu ditambahkan perbuatan baik, berarti Yesusnya nebusnya tidak sempurna. Itu menghina luar biasa. Ya, sehingga perlu pemahaman, perlu informasi bahwa keselamatan karena pengorbanan Yesus, maka tidak bisa tidak, itu hanya melalui iman saja. Tentu perlu informasi yang melengkapi, yaitu tentang hubungan iman dan perbuatan baik. Ya, kita bersyukur ya, kita juga selalu menyatakan ini dalam pelayanan kita. Perbuatan baik kita bukan supaya mendapat surga, tapi justru karena kita sudah mendapat, maka kita berbuat baik sebagai ucapan syukur. Informasi seperti inilah yang perlu, pengetahuan semacam ini yang perlu untuk iman yang benar. Ya, paling tidak ini tentang keberdosaan dan hukumannya, tentang keadilan dan kasih Allah, tentang Yesus dan karyanya, tentang iman, tentang bagaimana perbuatan baik itu seharusnya. Ini yang harus menjadi dasar-dasar pengetahuan. Kalau seseorang mengatakan diri Kristen, tapi tidak ngerti poin-poin ini, maka pasti akan ada yang tidak beres dengan imannya itu. Karena ini poin-poin dasar untuk dikatakan orang itu benar-benar punya iman yang benar. Poin-poin dasarnya semacam ini.
Sehingga harus dimiliki sebagai pengetahuannya. Ini aspek notisia. Tapi aspek notisia tentu tidak cukup ya. Harus ada aspek asensus. Asensus itu persetujuan. Kalau yang pertama notisia itu pengetahuan. Dia harus tahu poin-poin kebenaran itu. Yang kedua dia harus setuju tentang semuanya itu. Ya, ada dua elemen di asensus ini yaitu intellectual assent, persetujuan intelek, dan emotional assent, persetujuan emosi. Artinya ketika mendengarkan informasi-informasi itu, semua orang berdosa, hukumannya neraka, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, Allah itu kasih dan adil dan seterusnya. Maka dia mesti juga setuju, oh betul aku setuju dengan semua informasi ini, aku setuju dengan semua pengetahuan ini. Dan bukan hanya setujunya pakai pikiran, tapi setujunya sampai ke dalam hati. Betul aku ini berdosa, betul. Jadi benar-benar menanggapi pengetahuan itu tidak bicara tentang si dia, mereka, tapi benar-benar bicara tentang aku. Aku yang berdosa. Aku yang ditebus, aku yang diselamatkan. Benar-benar bersifat pribadi. Sehingga jangan ngomong sebagai orang Kristen kalau kita belum pernah mengalami keselamatan secara pribadi. Ya, nantinya kita sekedar Kristen ikut-ikutan soalnya nantinya ya. Jadi harus ada aspek persetujuan. Kita tahu informasi pengetahuan dasar tentang iman, dan kita setuju bukan hanya pakai intelektual kita, tapi kita merasakan langsung dari apa yang kita alami. Betul itu, aku setuju itu. Dan ada aspek yang berikutnya, fidusia, aspek mempercayakan diri. Atau kalau di dalam EE itu mengandalkan, ada aspek pengandalan, mempercayakan diri. Dan ini adalah elemen kehendak kita. Aku tahu, aku setuju, dan aku mau diselamatkan. Ya. Jadi iman yang sejati tidak hanya menyangkut intelek dan emosi, tapi juga menyangkut kehendak. Mau, aku mau diselamatkan, aku mau diselamatkan. Ya, ada elemen ini dalam iman menyebabkan ada tindakan, sehingga ada kontak langsung antara kita dengan Yesus. Ya, ada hubungan pribadi langsung kita dengan Yesus, dan ada di mana kita bersandar kepada Yesus saja dalam keselamatan kita. Karena itu ada bedanya belief dan trust. Ya. Belief itu sekedar percaya ya. Kalau trust itu mempercayakan, mempercayai. Sehingga apa bedanya imannya penonton dan imannya anak kecil dalam kisah Blondin? Kalau penonton tuh sekedar belief, percaya. Kalau anak kecil tuh benar-benar trust, yang mempercayakan dirinya. Ya, jadi kita tidak cukup belief ya, kita benar-benar harus trust in Jesus, mempercayakan hidup kita. Ini aspek fidusianya di situ ya. Bukan sekedar kita tahu, kita setuju, tapi kita memberikan diri, mempercayakan diri kita. Baru ini, 3 elemen ini lengkap. Coba kita cek dalam iman kita semua ngaku orang beriman kan? Ada enggak 3 elemen ini? Pengetahuan, persetujuan, dan pengandalan kita. Ya. Kalau belum ada, ya mesti harus ada. Orang yang betul-betul beriman tidak hanya percaya sesuatu tentang Yesus, tetapi juga percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus ini melibatkan relasi, hubungan pribadi, ya, fidusia tadi di situ ya. Ini penting ya. Karena saya juga menduga banyak orang Kristen juga banyak yang menurut saya ya, banyak sekedar berhenti percaya tentang Yesus. Tapi untuk benar-benar percaya kepada Yesus,
itu kok minoritas. Banyak orang senang belajar tentang Yesus. Tapi untuk benar-benar percaya kepada Yesus, berapa banyak? Kiranya kita semua malam ini yang belajar ketam ya, tidak berhenti untuk percaya tentang Yesus. Tapi itu membawa kita untuk percaya kepada Yesus. Ya, penting. Sekarang kita masuk ke pertobatan, ini singkat saja pertobatannya. Apa itu pertobatan? Seringkali orang berpikir pertobat itu adalah yang tadinya mencuri, tidak mencuri lagi ya, yang tadinya suka bohong lalu tidak suka bohong lagi gitu ya. Nah di dalam teologi, pertobatan ini ada dua macam ya. Kalau saudara mengenal istilah conversion dan repentance, itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sama-sama diterjemahkan pertobatan. Tapi antara conversion dan repentance itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya. Kita lihat dulu jenis pertobatan yang pertama. Pertobatan itu bisa didefinisikan dalam pengertian yang pertama adalah suatu tindakan datang kepada Kristus, percaya atau beriman kepada Dia. Dan pertobatan macam ini terjadi sekali dalam seumur hidup. Jadi iman itu bisa diartikan sebagai pertobatan dalam pengertian yang ini. Inilah yang dikatakan sebagai conversion. Beralih, datang kepada Yesus, percaya beriman kepada Dia. Yang terjadi cukup sekali. Ya, sehingga kalau di dalam penginjilan, kalau yang hadir juga adalah orang kita yang sudah percaya, seringkali waktu doa menerima Yesus, ya kita diingatkan bahwa ini meneguhkan apa yang sudah kita akui sebelumnya. Karena pengakuan tindakan datang kepada Yesus, ya sebenarnya cukup terjadi sekali seumur hidup kita. Ini adalah pertobatan dalam pengertian yang pertama. Ya. Tindakan datang kepada Yesus. Apakah ada dasar Alkitabnya bahwa tindakan datang kepada Yesus semacam ini disebut sebagai pertobatan? Ada. Kita lihat 3 ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi pertobatan ini dikaitkan dengan pengampunan dosa. Maka jelas pertobatan yang dimaksudkan oleh Petrus di sini bukan pertobatan meninggalkan dosa. Bahaya sekali kalau pertobatan dalam hal ini dianggap sebagai meninggalkan dosa dan kemudian mendapatkan pengampunan. Jadinya salvation by works. Aku diselamatkan karena aku meninggalkan dosaku. Bukan. Sehingga pertobatan di sini tidak bisa diartikan dalam hal meninggalkan dosa, tapi pertobatan di sini harus diartikan tindakan datang untuk percaya pada Yesus. Karena itulah yang membuat kita diampuni. Ya, jadi memang ada pertobatan yang macam begini ya, di mana kita datang pada Yesus untuk percaya kepada Dia. Kisah Rasul 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya dosa dihapuskan kamu harus bertobat. Mau diartikan apa bertobat? Meninggalkan dosa. Kalau aku tinggalkan dosaku, maka dosaku dihapuskan. Tidak sebegitu. Jadi pertobatan di sini harus diartikan sebagai conversion. Kita beralih, berbalik, datang pada Yesus, berpercaya kepada Dia. Ya. Dan Kisah Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Dari 3 ayat ini pertobatannya harus diartikan sebagai conversion, bukan repentance. Harus diartikan sebagai tindakan datang kepada Yesus yang terjadi cukup sekali untuk selama-lamanya. Baru kita masuk pada pengertian pertobatan yang
familiar yang kita mengerti ya, yaitu tindakan membuang atau meninggalkan dosa. Ya kalau ini bagian yang kita tidak usah dijelaskan, kita ngerti ya. Ya pertobatan ini ya tadi ya, kalau yang nyuri jangan nyuri lagi, yang suka bohong harus jujur dan sebagainya. Dan ini harus terjadi berulang-ulang. Conversion sekali, tapi repentance harus berulang-ulang. Ya karena kita masih jatuh bangun terus. Kisah Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Ya ini tentu pertobatan dalam pengertian yang kedua ini ya. Tindakan membuang atau meninggalkan dosa ini mesti terjadi berulang-ulang sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, karena kita masih jatuh bangun bukan? Nah dari dua pengertian pertobatan ini saudara, maka yang paling penting sebelum kita mengalami pertobatan yang repentance itu harus mengalami conversion. Kalau kita cuma ngaku dosa padahal kita belum menerima Yesus, belum datang kepada Dia. Kita sekedar memahami Allah secara umum bahwa Dia Maha Pengampun. Tapi padahal kita belum pernah benar-benar datang kepada Yesus. Tidak ada guna. Saya pikir banyak orang Kristen begitu ya, cuma menyadari pengampunan Allah tanpa Yesus. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, aku datang kepadamu, ampunilah aku. Di mana Yesusnya? Dalam sepanjang hidupnya belum pernah terima Yesus sama sekali. Berarti belum mengalami pertobatan yang utama itu. Maka pertobatan yang belakangan itu tidak bisa. Ngaku dosa sih ngaku. Oh Tuhan, aku sudah mencuri. Engkau Allah pengampun, ampunilah aku. Tapi dalam hatinya minta ampun tidak ada kaitan dengan pengorbanan Yesus. Bisa tidak orang berdoa begitu? Bisa. Kalau dibesarkan di gereja yang memang tidak menekankan Injil. Khotbahnya khotbah moral ya. Yesusnya tidak ditekankan, sekedar penggambaran Allah secara umum. Tidak pernah terima Yesus sama sekali dalam hidupnya. Sehingga pertobatannya sekedar pertobatan masalah mengaku dosa sehari-hari tapi tanpa pernah mengalami pertobatan dalam pengertian datang kepada Yesus. Maka semua pertobatan-pertobatan yang dianggap pertobatan yang berikutnya ini tidak ada guna sebelum mengalami pertobatan dalam pengertian yang pertama tadi. Apakah ada di antara kita yang mendengar ini mengalami itu? Engkau belum benar-benar mengalami pertobatan yang utama, yaitu datang kepada Yesus. Maka semua pertobatanmu yang sampai detik ini sia-sia. Harus mengalami pertobatan dalam pengertian yang pertama dulu, baru pertobatan berikutnya itu diterima oleh Tuhan. Karena tanpa Yesus tidak akan ada pengampunan dosa. Ya. Iman dan pertobatan merupakan dua sisi. Iman atau pistis dalam bahasa Yunani adalah sisi positifnya, dan pertobatan metanoia sisi negatifnya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa bertobat tanpa iman, dan kita tidak bisa ngaku beriman tanpa bertobat. Dua ini mesti ada dalam hidup kita. Ya. Terakhir dari John Murray. Tidak mungkin memisahkan iman dan pertobatan. Iman yang menyelamatkan disisipi dengan pertobatan. Dan pertobatan disisipi dengan iman. Regenerasi atau kelahiran baru menjadi nyata di dalam pikiran kita melalui pelaksanaan iman dan pertobatan. Kalau kita benar-benar sudah dilahirbarukan, maka iman dan pertobatan itu menjadi ekspresinya, menjadi buktinya. Ya, menjadi buktinya. Dan kedua-duanya itu seperti dua sisi dalam satu koin yang tidak bisa terpisahkan. Oke, materinya selesai sampai di sini. Silakan saudara kalau ada yang mau bertanya. Ya, oh ada. Oh, memberi contoh.
Saya memang tidak menyebutkan contohnya ya, tapi dalam belajar beberapa eksposisi Alkitab, memang ada bagian-bagian yang salah dari diri Calvin, ada. Ya nanti kalau mau nanti saya coba tampilkan di berikutnya ya. Saya tidak secara khusus tidak memuatnya dalam slide ini. Harusnya ini sih tidak menjadi hal yang aneh ya. Karena Calvin bukan Tuhan. Jadi jangan mendewakan Calvin juga ya. Tetap sandarkan pada Alkitabnya. Ikuti Calvin selama dia sesuai Alkitab. Tapi harus berani ngomong Calvin salah kalau dia tidak sesuai Alkitab. Minta maaf saya tidak mengingat secara betul ya. Tapi saya berani mengatakan memang ada ajarannya salah. Muse, ya. Pertanyaannya, iman adalah pemberian Tuhan. Apakah iman yang tidak menyelamatkan adalah pemberian dari Tuhan juga? Terima kasih. Kalau saya meyakini ya, kalau Tuhan mau kasih iman, dia itu akan kasih iman yang elemennya komplit. Elemennya komplit, lengkap. Ada pengetahuannya, ada persetujuannya, ada pengandalan. Jadi pasti paket lengkap dikasih ke orang itu. Jadi kalau seseorang hanya paketnya tidak lengkap, misalnya cuma tahu, tapi tidak setuju. Tahu, setuju, tapi tidak mempercayakan. Ya bagi saya itu pasti bukan dari Tuhan. Ya paling banter adalah dia meresponi dengan pengertian yang terbatas. Atau menurut Komorti apakah itu dari Tuhan juga? Kita melihat kan Muse, iman ada pemberian Tuhan, ya kan? Tapi tidak dijelaskan kan macam-macam imannya. Ya iman aja kan. Yeah. Ya tadi bahkan Muse masuk ke kategorinya kan. Iman yang menyelamatkan sama iman tidak menyelamatkan. Jadi apakah iman itu secara keseluruhan iman yang tidak menyelamatkan termasuk di pemberian Tuhan? Kalau tidak, itu jangan disebut iman dong Muse. Betul. Ya kan begitu aja, masih. Ya harus iman dalam tanda kutip lah ya. Paling tidak itu disampaikan karena banyak orang mengaku beriman seperti itu. Ya, tentu bukan iman yang sejati ya, bukan iman sejati, setuju sih. Ya jadi apakah iman yang tidak menyelamatkan, iman yang dari Tuhan itu yang bagaimana? Ya jelas hanya iman yang menyelamatkan ya. Karena Tuhan tuh saya pikir tidak memberi kita itu yang tidak selesai lah ya. Dia pasti kasih kita yang paket lengkap, utuh dia. Dia tidak mungkin, ku anugerahkan kamu pengetahuan tapi urusan kamu setuju mengandalkan itu bagianmu ya, tidak bisa begitu. Dia pasti kalau menganugerahkan dia kasih yang paket lengkap. Sehingga ini lagi-lagi menyadarkan kita ya. Kalau kita bisa tahu, kalau kita bisa setuju, kalau kita bisa mengandalkan itu juga dari Tuhan. Bukan dari kita. Oke, terima kasih Komorti mengingatkan. Ya, terima kasih. Yang lain? Nah, Pak Thomas mau tanya. Iya, sudah maju begitu pasti mau tanya. Musa, ini kalau saya bertanya ini lihat ke fenomenanya ya. Kita kan ya mungkin ini bukan mengecilkan anak kecil yang usia yang masih muda, yang masih anak-anak lah, atau yang sudah tua, yang senior, yang usia indah. Yang mau saya tanyakan, apakah iman pada saat Tuhan mengadukan iman tuh langsung ada pengetahuan, persetujuan, dan tadi apa tadi ya, pengandalan. Itu sifatnya langsung ada atau harus ada tahap-tahapnya. Maksudnya apa? Pada saat kita kan sering bertanya ya, misalnya kita pakai metode EE, menginjilin seorang anak. Dia setuju, saya percaya. Tapi sebulan depan ditanya lagi, dia masih ragu atau masih mengandalkan perbuatan baik dia. Ini secara fenomena seperti itu. Itu apakah yang pada saat dia beriman pertama, percaya itu sudah termasuk iman? Atau maksudnya iman tapi dia terus bertumbuh, nanti suatu saat dia betul-betul mengerti, setuju dan
mengandalkan. Atau pada saat yang pertama yang dia beriman itu belum. Tuhan belum menganugerahkan itu. Tapi suatu saat nanti dia percaya, baru itu Tuhan menganugerahkan kelahiran baru kepada dia. Saya jawab yang B. Kan kamu kasih A, B loh. Ya. Jawabannya B. Jadi pas benar-benar dia tahu, setuju, dan yakin itu dianugerahkan bagi dia. Tapi bisa jadi memang dalam perjalanannya dia tahu-tahu dikit lah. Dengar, kan kita percaya firman Tuhan yang disampaikan kan tidak akan kembali sia-sia kan. Nah dalam perjalanannya dia kemudian setuju, lalu kemudian yakin. Maka yang awal-awal ini belum dikatakan sebagai iman, Aisyah. Karena harus memenuhi 3 syarat itu. Harus sebagai satu kesatuan yang utuh itu, 3 hal itu. Kita tidak bisa mengatakan, oh kamu dulunya masih sepertiga beriman. Berikutnya minggu yang lalu kelihatan kamu sudah 2/3 beriman. Nah hari ini kamu sudah imanmu utuh, tidak bisa begitu ya. Jadi kita harus mengatakan bahwa semuanya itu, kalau elemen tidak lengkap kita tidak bisa mengatakan itu iman. Bisa. Hanya kita bisa mengatakan iya, waktu dulu itu kamu belum dianugerahi oleh Tuhan. Kamu sedang dituntun untuk menerima anugerah itu. Sampai kamu benar-benar mengalami 3 hal itu. Ya kita cuma bisa ngomong begitu, ya orang itu sedang dituntun ke arah itu. Tapi kapan dia benar-benar beriman? Ya kalau 3 elemen itu dia alami. Dia ngerti betul, dia setuju, dan kemudian dia mempercayakan dirinya. Waktu itu dia beriman. Sebelum itu, ya dia sedang dituntun ke arah situ. Itu pendapat saya begitu. Ya. Yang lain? Tentu Steven tidak boleh tanya. Baik, mari kita berdoa. Saudara, kiranya pelajaran ini boleh kembali benar-benar mengkoreksi kita ya. Yuk kita yang mengklaim diri orang Kristen, orang beriman. Biarlah poin-poin pembahasan ini membukakan mata kita untuk menyelidiki kita apakah kita sungguh-sungguh sudah beriman atau belum. Kalau belum, ayo sungguh-sungguh datang kepada Yesus ya. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini boleh belajar bersama-sama. Dan kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang belajar bersama-sama, maupun yang akan mengikuti pelajaran ini pada waktu yang akan datang. Kiranya dengan pelajaran ini Engkau mengkoreksi kami, menyatakan kesalahan kami, mengungkapkan kekeliruan, kalau memang ada kekeliruan dalam kami beriman kepadamu. Supaya kami jangan sampai tertipu dengan diri kami sendiri. Kami merasa sudah beriman, tapi padahal betul belum sama sekali. Tuhan tolonglah kami untuk benar-benar bisa mengalami anugerah-Mu, iman yang sejati itu. Kami betul-betul mengerti tentang dasar-dasar iman. Kami setuju dan kami benar-benar mempercayakan diri kami untuk Engkau selamatkan oleh anugerah-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Dan berkatilah biar dengan iman yang sejati itu membuat kami bersemakin mengasihi dan melayani Engkau. Berkati kami terus untuk kami boleh belajar dan belajar. Dan biarlah kami terus boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan mengakhiri kelas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.